Selama seminggu ini kita terus-menerus membicarakan tentang peperangan. Ya, judulnya kan berperang bagi negeri yang baik. Dan hari ini dengan yang besok kita memasuki peperangan yang jauh lebih besar ya. Kemarin saya mengatakan bahwa peperangan itu melawan hayat alamiah. Ya. Baik itu dosa, daging, dunia, itu semua telah tertanam di dalam hayat alamiah. Jadi kemarin saya membagikan bahwa kita perlu berperang melawan hayat alamiah. Kembali ke dalam roh, tinggal di dalam roh. Tetapi saudara-saudari, peperangan yang sudah kita bicarakan hingga kemarin itu ternyata masih dangkal, masih rendah maksudnya. Peperangan yang kita bicarakan hari ini dan besok itu peperangan ya bukan lagi berfokus kepada hayat alamiah, tapi benar-benar ya berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Ya, di langit. Yang kedua itu, Allah ingin mendapatkan bumi, saudara-saudari. Kehendak Allah tuh harus terjadi di bumi. Tetapi antara langit tingkat ketiga dengan bumi masih ada lapisan kedua. Udara tempat penguasa itu. Ya. Tempat kerajaan penguasa angkasa itu. Jadi untuk surga turun ke bumi memang masih ada penghalang di lapisan kedua dari tingkat-tingkat surga. Kata surga itu kan Yunaninya Uranos. Sebetulnya ya kata surga itu sebetulnya ya langit. Kata surga itu sebetulnya tidak, kalau kita maknai secara umum yaitu langit, kata surga itu enggak kudus sebetulnya. Kalau surga itu kudus, maka tidak akan ada peperangan di surga. Seperti yang diwahyukan di kitab Wahyu. Ya tentu saja kalau surga ketiga ya kudus ya. Walaupun kita juga membaca di kitab Ayub ya, iblis masih bisa berjalan-jalan di tempat Allah rapat bersama malaikat-malaikat kudusnya. Jadi ini pun juga memperlihatkan bahwa kata surga itu sebetulnya tidak kudus gitu. Makanya di kitab Kolose nanti yang diperdamaikan itu kan bukan hanya ada di bumi, tetapi juga surga harus diperdamaikan. Oleh karena itu tadi kita membaca ya pemahaman
tentang Kanaan sebagai surga yang kudus itu ya, itu dangkal dan cenderung tidak akurat. Sebab Kanaan itu juga melambangkan kerajaan Satan. Memang sepertinya bertentangan. Kita sudah terbiasa mendengar tanah permai itu adalah Kristus yang kaya limpah, begitu indah, begitu mulia, begitu kudus. Tetapi sekarang kok kita diberitahu Kanaan itu kerajaan Satan. Tapi sebetulnya kalau kita mempelajari kitab Kolose, yaitu satu kitab yang wahyunya paling tinggi di seluruh Alkitab, kita nggak akan heran kalau Kanaan itu di satu sisi melambangkan Kristus, di sisi lain melambangkan kerajaan Satan. Karena di kitab Kolose dikatakan bahwa Kristus itu ya berkaitan secara subjektif dengan ciptaan lama. Jadi ciptaan lama itu bukan berada di luar Kristus, karena segala sesuatu ciptaan, baik ciptaan lama maupun ciptaan baru, itu diciptakan tuh di dalam Kristus. Ya, seperti tanah Kanaan itulah, tanahnya sih adalah Kristus, tetapi di atas tanah itu, di wilayah tanah itu terdapat musuh Allah. Kitab Kolose mewahyukan bahwa Kristus berkaitan secara subjektif dengan ciptaan lama. Ya, semoga nanti kita bisa ada kesempatan untuk sama-sama membaca pelajaran hayat kitab Kolose berita ke-10. Itu sangat mustika. Sehingga kita nggak akan heran lagi bahwa Kanaan itu memang di satu sisi adalah Kristus yang al-muhid, yang indah, nikmat, nyaman, kudus, tapi di sisi lain juga merupakan wilayah kerajaan Satan. Dan peperangan yang kita bicarakan hari ini dan besok itu bukan lagi perkara berperang melawan daging, bukan lagi perkara berperang melawan hayat alamiah. Kita sudah dibawa lebih tinggi. Ini benar-benar peperangan antara kita di langit ketiga dengan wilayah Satan di langit tingkat kedua. Untuk apa? Untuk menembus gerbang-gerbang di tingkat kedua itu, sampai bumi dimiliki oleh Allah. Memang secara jasmani kita ada di bumi, sama seperti para pemenang yang sudah meninggal itu ada di bumi, yaitu di bagian rahim bumi, Firdaus. Mereka sedang terus-menerus berperang. Ya, tetapi sesungguhnya walaupun para pemenang ada di bumi dan pemenang yang meninggal ada di Firdaus, tetapi sesungguhnya peperangan para pemenang di bumi yang masih hidup dan para pemenang yang sudah meninggal hari ini itu sebetulnya dilakukan dari tingkat ketiga untuk mengalahkan musuh
di tingkat kedua. Dan pasti kalah musuh itu. Tinggal tunggu waktunya saja. Kenapa harus nunggu waktu? Ya kalau bagi Allah sih nggak usah nunggu waktu. Pakai ujung jarinya sedikit aja iblis sudah dilempar ke tong sampah, lautan api. Tetapi Allah kan sedang melatih gereja. Ya lebih tepatnya tuh bukan melatih, tetapi sedang menyalurkan dirinya ke dalam gereja. Jikalau Allah telah menyalurkan dirinya ke dalam sekelompok pemenang yang sudah Allah tentukan kuotanya, maka langit tingkat kedua itu sudah akan diakhiri, dilemparkan ke bumi. Di Wahyu pasal 12 itu akan tergenapi. Ya hari ini sebetulnya yang Allah sedang perhatikan itu bukan kekuatan musuh. Karena bagi Allah tuh musuh sama sekali nggak ada kekuatan. Tetapi yang Allah sedang perhatikan itu adalah gerejanya. Bagaimana ini gerejanya? Dia ingin memenuhi sekelompok pemenang hari ini sampai mencukupi kuotanya. Ketika dia telah mendapatkan para pemenang dalam jumlah yang genap, ya sudah, Allah bisa melemparkan musuh ke bumi. Karena Allah ingin berbaur dengan manusia. Kalau Allah tidak ingin berbaur dengan manusia, ya sudah, dia tinggal lemparkan saja iblis ke tong sampah alam semesta. Gampang bagi Allah tuh. Cuman kan rencana Allah, ekonomi Allah adalah ingin berbaur dengan manusia. Dan manusia di sini ada dua tahap. Tahap pertama sekelompok pemenang. Tahap kedua seluruh umat Allah, umat pilihannya. Nah ini tahap pertama juga belum mencapai kuota. Allah sedang terus membaurkan dirinya. Ini sih konsentrasi Allah tuh sebetulnya ini. Bagi Allah sih musuh tidak ada kekuatan sama sekali. Tetapi kenapa peperangan ini sepertinya begitu sengit antara gereja dengan kerajaan Satan? Kan bagi Allah kerajaan Satan sudah nggak ada kekuatan apa-apa. Tetapi kenapa kok begitu sengit dilukiskannya? Ya begitu sengit tuh bagi kita. Tapi bagi Allah tuh santai aja. Nggak ada kekuatan apa-apa itu musuh. Tetapi bagi kita, karena kita masih tinggal di dalam daging ini, memang pertempuran itu begitu sengit. Walaupun peperangan melawan hayat alamiah, daging, dosa, dunia, itu bersifat lebih rendah daripada peperangan yang dibicarakan hari ini dan besok. Tetapi itu betul-betul menghalang-halangi kita. Ya. Bagi kita itu peperangan yang sengit. Seperti anak itu mengerjakan soal-soal PR itu begitu sulit. Padahal orang tuanya tuh gampang aja kalau mau kerjain oleh orang tua sebentar juga beres. Tetapi Allah tidak mau seperti itu. Allah ingin kita bertumbuh. Bertumbuh melalui mendapatkan Kristus lebih banyak. Seolah-olah Allah itu seperti orang tua, ayo makan yang banyak. Makanan sehat. Supaya engkau bertumbuh. Otakmu makin cerdas. Ayo makan. Dan makanan ini adalah Kristus. Konsentrasi Allah itu sebetulnya bukan kepada peperangan itu, tetapi kepada penyaluran dirinya. Agar kita bisa berperang dan mengeksekusi musuh yang sudah divonis bahkan sebelum Adam diciptakan. Musuh sudah divonis
Di Yehezkiel, di Yesaya kita bisa melihat vonis itu. Kejadian 3 ayat 15 mewahyukan bahwa yang harus mengeksekusi ular itu adalah kita, keturunan perempuan, gerejanya. Jadi tetap walaupun FKKP hari ini dan besok membicarakan peperangan yang jauh lebih tinggi, lebih besar, lebih dahsyat. Walaupun dikatakan nanti besok bahwa peperangan melawan daging hayat alamiah itu lebih rendah sifatnya, tetapi saya tetap mengatakan, saudara-saudari, berkonsentrasilah, tetap tinggal di dalam roh. Tetaplah berperang melawan hayat alamiah, melawan ego, daging, dosa, dunia. Itu semua subjektif ada di dalam diri kita. Tetaplah tinggal di dalam roh. Karena orang-orang yang bersyarat untuk berperang dengan peperangan yang disebutkan dalam FKKP hari ini dan besok, itu adalah orang-orang yang telah menang melawan peperangan yang lebih rendah, yaitu peperangan melawan hayat alamiah, daging, dosa, dunia. Dunia itu menurut 1 Yohanes itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu semua ada di dalam diri kita. Itulah dunia. Kalau dalam peperangan yang sifatnya lebih rendah ini kita masih kalah terus karena malas, berjeri lelah, berlatih, bagaimana kita bisa berbagian dengan peperangan yang disebutkan di FKKP hari ini dan besok? Saudara-saudari, peperangan yang disebutkan dalam hari ke-5 dan ke-6 ini, itu bukan peperangan yang dilakukan oleh kita secara individu, tetapi sifatnya itu sudah peperangan pejuang korporat seluruh dunia. Di seluruh dunia, para pemenang itu memiliki beban yang sama. Walaupun enggak saling menelepon, enggak saling berkontak, enggak saling bersekutu, bercakap-cakap, tetapi kepala sendiri yang menaruh beban yang sama ke dalam para pemenang di seluruh dunia. Tanpa disadari, para pemenang di seluruh dunia itu mendoakan hal yang sama. Jikalau Anda dan saya matang, penuh Kristus, karena kita selalu berjeri lelah, melatih roh, menikmati Tuhan, berlatih doa baca, menuntut firman Allah, sepenuhnya di dalam roh, maka doa-doa kita itu akan sama dengan doa-doa para pemenang di seluruh dunia. Walaupun kita tidak mengetahuinya. Itulah yang terjadi. Saudara-saudari, tanpa disadari oleh individu-individu pemenang itu sendiri, doa-doa pejuang korporat hari ini sedang berlangsung. Itu doa-doa korporat sebetulnya. Jadi saudara-saudari, sungguh hari ini dan besok adalah satu peperangan yang sangat besar. Tetapi tetap konsentrasi kita adalah yaitu tetap tinggal di dalam roh, waspada terhadap hayat alamiah. Begitu hayat alamiah mulai mau muncul, dengan segera kita tetap kembali ke dalam roh. Terus demikian sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang stabil tinggal di dalam roh. Maka tanpa kita sadari, kita akan menaikkan doa-doa korporat.
Ya, memang doa-doa korporat juga ada di sidang-sidang doa. Ya, sidang-sidang doa itu adalah sidang-sidang doa peperangan. Sudah pasti ya, individu-individu pemenang ini akan sangat memperhatikan sidang doa. Pasti itu. Tetapi walaupun mereka sedang berada sendirian di luar sidang-sidang, sesungguhnya para pemenang itu sedang berperang secara korporat melalui doa-doa yang menang, doa-doa yang memerintah. Walaupun sekarang fisik kita masih di bumi, ya, dan para pemenang yang sudah meninggal itu di Firdaus, tetapi sekelompok pemenang hari ini ada di tingkat ketiga dari langit, berperang, berjuang melawan musuh-musuh, bukan yang di daging, tetapi yang di udara. Jadi ini sebetulnya dua jenis peperangan ini, peperangan melawan hayat alamiah dan peperangan melawan kerajaan angkasa, itu sebetulnya terjadi secara bersamaan. Ya, hanya saja ada banyak saudara-saudari yang masih terus bergumul, kalah melawan hayat alamiah. Sehingga dia tidak berbagian atau belum berbagian di dalam peperangan melawan kerajaan angkasa, masih disibukkan oleh hayat alamiahnya, masih sering tinggal di hayat alamiah, tinggal di dalam rohnya hanya sebentar. Tetapi para pemenang ya terbalik, tinggal di jatuh ke hayat alamiahnya sebentar, tetapi tinggal di dalam rohnya lama, gitu. Oh Tuhan Yesus, semoga kita terus berkonsentrasi, berjaga-jaga terhadap hayat alamiah, sehingga makin lama kita makin stabil, tinggal di dalam roh, makin lama ya terus semakin stabil, dan akhirnya kita berbagian di dalam peperangan korporat ya bersama seluruh pemenang, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, berperang di dalam peperangan yang jauh lebih besar, saudara-saudari. Jadi aplikasinya masih itu saja, karena memang hanya itu, yaitu apa? Melatih roh. Apa melatih roh? Menyeru nama Tuhan harus menjadi nafas, bukan menjadi aktivitas sidang, bukan. Menyeru nama Tuhan itu bukan aktivitas sidang, tetapi aktivitas sehari-hari, sepanjang hari. Bernafas namanya juga. Masa kita nafas hanya ada di sidang-sidang saja? Tidak. Penyegaran pagi adalah menu makanan yang wajib, harus kalau ingin menjadi pemenang. Sebelum korporat, bangun lebih awal, latih roh dulu, saudara-saudari. Jangan masuk penyegaran pagi dalam kondisi yang mati. Hidupkan dulu pagi-pagi, 15 menit sebelumnya, 30 menit sebelumnya. Barakan dulu roh, baru masuk ke penyegaran pagi korporat. Maka terang yang akan kita dapat jauh lebih besar. Suplai hayatnya akan mengalir deras. Setelah itu kita akan menang sepanjang hari, saudara-saudari. Dan kita akan digunakan sebagai pejuang korporat. Doa-doa kita akan diubahkan, doa-doa kita akan ditransformasi. Bukan lagi doa-doa yang merengek, yang mengeluh, tetapi doa-doa yang memerintah dari langit tingkat ketiga.
menghajar musuh di tingkat yang kedua. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, silahkan sekarang mari berbagi nikmat. Puji Tuhan. Silahkan. Tuhan Yesus. Mari. Jangan lama-lama, ayo langsung. Tuhan Yesus. Mari. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Silahkan. Amin. Puji Tuhan, Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Peperangan kita ini semestinya peperangan yang menang gitu ya. Seharusnya sudah menang gitu ya. Namun secara fakta di dalam pengalaman sehari-hari saya terlebih dahulu juga disibukkan atau hanya diributi gitu ya dengan hanya alamiah saya. Namun peperangan yang menang itu adalah peperangan bukan lagi hanya melawan darah daging saya, maksudnya melawan daging saya gitu ya, ego saya, alamiah saya. Tapi sebenarnya peperangan yang menang itu peperangan yang tingkat tinggi gitu ya, bukan di dalam level yang rendah. Jadi saya seharusnya tidak hanya menyibukkan diri saya sendiri dengan hayat alamiah saya, tapi peperangan saya juga harus dalam level yang tinggi. Bagaimana sampai sedemikian, dan dikatakan saudara kita bahwa kita harus terus berjaga-jaga ya, sadar saat kita lengah, ya pasti kita tidak sadar, kita hanya disibukkan oleh diri kita sendiri gitu ya. Dunia, daging, ego, dosa, dan kita tidak akan maju-maju gitu. Dan ini memang mungkin strategi Satan juga ya, untuk kita berlambat-lambat dengan diri kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa peperangan yang menang sesungguhnya itu adalah peperangan yang dalam level yang lebih tinggi, yaitu melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di dalam kerajaan kegelapan ini. Kuasa-kuasa kegelapan pun itu adalah peperangan kita yang sesungguhnya gitu ya, peperangan yang lebih tinggi. Karena itu saya juga harus melihat perkara ini, Tuhan, betapa saya kurangnya mendapatkan penyaluran Kristus ya, mendapatkan Kristus lebih ditambahkan lagi di atas diri saya, dan saya kurang untuk terus melatih roh saya. Jadi bukan hanya melatih roh sesaat, hanya dalam situasi-situasi yang nggak mengenakkan saya, daging saya gitu ya, tapi melatih roh harus senantiasa menjadi nafas hidup saya. Dengan demikian berjaga-jaga pun pasti akan lebih waspada lah ya, lebih lebih ditingkatkan gitu ya. Karena kalau melatih roh senantiasa, pasti jaga-jaga itu juga pasti lebih tinggi lah dibanding kalau kita tidak melatih roh sama sekali gitu ya. Nah itu mohon belas kasih Tuhan, kita terus maju melawan, bukan lagi hanya melawan hayat alamiah kita, tetapi kita sedang melawan penguasa-penguasa atau pemerintah-pemerintah di udara ini. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saya ini ya, memang pelajaran ini kayaknya berat ya, perlu latihan. Tapi melalui FKKP hari ini Tuhan sudah memberikan terang, persiapan persenjataan yang memang harus kita ketahui. Kehidupan kita itu adalah peperangan untuk menang.
Tuhan begitu setia, begitu baik, Dia mau kita menang, tapi Dia juga telah memberikan ya seluruh kebutuhan kita. Dia sendiri yang menyalurkan dirinya. Allah ingin menyalurkan dirinya kepada kita ya, supaya kita berperang bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan bersama dengan Tuhan, dengan hayat Tuhan. Kemenangan itu sudah Tuhan siapkan. Tinggal kita mau nggak berperang, berlatih ya, mempersiapkan diri gitu ya, untuk memenangkan peperangan bagi Tuhan. Sungguh saya diterangi ya, memang saya sendiri belum sampai gitu ya, tapi satu terang yang sangat benar-benar membuat saya mengerti bahwa setiap saat hidup itu adalah peperangan, bukan melawan alamiah saja, tetapi Tuhan juga mau kita menjadi prajurit yang memenangkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Ya, terima kasih, sangat membuka ya wawasan saya lebih lagi, bahwa senantiasa harus melatih roh, tinggal di dalam roh, supaya Tuhan, kadar Tuhan ya, kadar Kristus itu yang bertambah-tambah di dalam kita, sehingga kita dapat melawan di dalam peperangan yang secara alamiah, sehingga bisa lagi naik kepada peperangan untuk melawan roh-roh jahat di udara. Terima kasih. Itu yang saya dapatin. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Saudari Hani. Amin. Mari, silahkan. Cukup banyak waktu. Amin. Ya, silahkan Saudara Michael. Amin. Baik, ya, FKKP pagi hari ini ya mulai membicarakan tentang ya, termasuk yang kemarin sampai hari ini, tentang dua aspek daripada Kanaan ya, di aspek positif dan negatif. Lalu juga dikaitkan dengan ya hayat alamiah kita, membicarakan hayat alamiah kita. Ketika kita rangkumkan dua aspek daripada Kanaan ini, kita melihat ada sekumpulan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Kanaan yang adalah Kristus ya, dalam perlambangan dalam satu kelompok, satu sisi dengan kerajaan Allah, kerajaan surga itu sendiri, dan juga melibatkan satu peperangan ya, melawan musuhnya dari sisi ini. Lalu sisi lawannya adalah ya kerajaan iblis ya, yang ada di langit, yang tingkat yang kedua itu ya, daging, dosa, manusia alamiah, ego, hayat alamiah, semuanya yang harus diperangi ya. Dan kesimpulannya adalah pada akhirnya satu alat yang untuk melaksanakan semuanya ini adalah bahwa kita harus berada di dalam roh ya, karena roh itu sendiri adalah roh yang sudah mengalahkan dunia ya, roh ilahi insani yang sudah mengalahkan dunia. Dan walaupun roh itu sudah mengalahkan dunia dan berhuni di dalam diri kita, kita tidak serta-merta langsung di dalam kehidupan kita sepanjang hari itu akan berada di dalam mengalahkan dunia itu. Oleh karena memang Allah tidak bekerja dengan cara seperti demikian ya. Karena jika demikian ya tentunya
tidak ada. Allah itu sangat memalukan di hadapan iblis. Tetapi Allah ingin mempergunakan anak-anaknya, memperhidupkan tekadnya untuk bersatu dengan Dia, sehingga di dalam kehendak bebas daripada anak-anaknya ini, Allah bisa menunjukkan pada iblis bahwa anak-anaknya ini memilih Dia untuk bekerja sama dengan Dia, mengalahkan musuhnya. Dan semuanya ini dikerjakan melalui kembali masuk ke dalam roh, bersatu dengan Dia secara korporat di dalam hidup gereja, melalui menyeru nama Tuhan secara pribadi dan juga secara korporatnya, juga mendoa, bacakan firman, melatih roh. Semuanya jikalau berada di dalam alam ilahi dan mistikal, yang semuanya ini berada di dalam ranah subjektif yang jarang disentuh oleh dunia kekristenan. Sungguh-sungguh sebuah realitas yang nyata yang demikian adanya merupakan suatu ekonomi Allah saat ini di zaman perjanjian baru ini untuk mencapai rencana jalan daripada Tuhan itu sendiri sampai pada akhirnya, yaitu semua anak-anaknya dan Kristus menjadi Yerusalem baru. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Mari silakan, masih cukup banyak waktu. Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan, saudari. Amin. Saudara, saya mau tanya yang untuk besok ya. Satan sama setan beda ya? Gimana? Satan sama setan beda ya? Ya. Jadi yang untuk besok ya, Satan huruf S-nya besar itu adalah iblis. Ya, Satan itu tunggal, tapi setan-setan itu bukan para malaikat yang jatuh, tetapi roh-roh jahat di air. Ya. Jadi ada 3, Satan, kemudian malaikat-malaikat jatuh. Ya, Satan dan malaikat-malaikat jatuh adalah malaikat-malaikat, tetapi setan-setan itu bukan malaikat, tetapi roh-roh jahat di air yang masuk ke babi itu. Ya, penjelasannya cukup banyak. Kalau ingin lebih jelas, itu bisa baca pelajaran hayat Kejadian berita kedua ya. Amin. Puji Tuhan. Mari silahkan. Saudara-saudara banyak ini yang bisa berbagi nikmat nih. Ayo, jangan sungkan, langsung open mic. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga kembali diterangi ya, peperangan rohani ini tidak hanya melawan hayat alamiah ya, tetapi juga melawan roh jahat di udara. Nah, tadi saya terjemah dengan yang dikatakan bahwa kita perlu melatih roh ya. Itu tidak hanya ketika bersidang atau saat-saat tertentu, tetapi adalah melatih roh ini, menyeru nama Tuhan ini setiap saat ya, yaitu seperti pernafasan. Oh Tuhan Yesus, tentunya pernafasan ini adalah dari saat ke saat ya.
dari pagi kita pun kalau mengikuti penyegaran pagi ini sebelumnya kita perlu melatih roh kita dulu ya. Ketika kita bersidang kita sudah terhubung dengan Tuhan ya. Nah inilah yang menjadi latihan kita hari ini. Saya terjamah untuk terus melatih roh ada dalam persekutuan dengan Tuhan, yaitu di dalam peperangan rohani ini, karena begitu mudah ya. Kalau kita ini apa yang saya alami ketika bersidang, mungkin kita nggak fokus gitu, langsung bisa jatuh ya. Nah ini perlu konsentrasi penuh untuk kita ini terus ada persekutuan dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Masih ada satu orang, silahkan saudara-saudari. Saudara, saya mau tanya. Iya, saudari. Ini kan ada dua kategori doa yang memerintah dengan doa yang merengek-rengek itu tadi ya, yang tetap menjadi pertanyaan di dalam saya, saudara. Karena kita setiap hari itu berdoa gitu loh, setiap hari berdoa korporat ya, paling tidak itu 2-3 kali. Amin. Mohon dikasih contoh, saudara. Amin. Untuk doa yang memerintah dan merengek-rengek. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, sebetulnya untuk mencapai doa yang memerintah memang ada satu fase di mana kita seperti berusaha menembus penghalang itu ya, yaitu hayat alamiah. Di mana sebelum masuk ke doa yang memerintah, sudah pasti kita menyeru nama Tuhan. Itu seringkali sekali, 2 kali menyeru rasanya belum tembus ya. Kita menyeru. Memang pada fase ini kita belum masuk ke posisi doa memerintah ya. Kita masih bergumul dengan hayat alamiah kita ya. Mungkin dalam keadaan khawatir, takut, kecewa, sakit hati. Itu satu kondisi yang sedang berada di dalam hayat alamiah. Maka menyeru nama Tuhan itu seperti kita sedang berusaha menembus lapisan yang menghalangi kita masuk ke surga tingkat ketiga. Nah, di dalam penyeruan kita, memang kita kadang-kadang masih sering mengeluh ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Saya sendiri juga masih sering menyeru sambil berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya perlu dirimu Tuhan Yesus. Ketika saya berkata Tuhan tolong saya, maksudnya itu adalah dalam menghadapi hayat alamiah ini gitu ya. Ya sampai akhirnya beberapa saat lamanya melalui berlatih terus, maka kita akan lebih mahir kembali ke dalam roh. Ya, istilah kembali ke dalam roh itu sebetulnya begitu prosesnya, berusaha menembus. Ketika kita ada di dalam roh ya kita ada di langit tingkat ketiga. Tetapi doa yang merengek-rengek itu doa yang berfokus kepada masalahnya, gitu, berfokus kepada problemnya. Nah ini bisa kena tipu satan ini, yaitu misalnya kita lemah, kita sepertinya nggak ada kekuatan, kita sedang marah, kita sedang sakit hati. Nah kita sibuk memperhatikan problem-problem itu dan meminta Tuhan menyingkirkannya tanpa
punya kesadaran tentang keharusan kembali ke dalam roh. Bahkan mungkin tanpa menyeru nama Tuhan gitu, doa yang merengek-rengek itu. Ya Tuhan, tolong saya, singkirkan amarah saya. Tuhan, tolong saya, beri saya damai sejahtera. Tuhan, tolong saya, beri saya kekuatan. Tapi tidak ada menyeru nama Tuhan gitu. Tidak ada kesadaran bahwa menyeru nama Tuhan itu adalah segalanya, dasar. Ya itulah doa yang merengek-rengek. Doa yang merengek-rengek itu tidak memiliki kesadaran bahwa dia tuh harus berpindah ke dalam roh, harus menembus lapisan yang menghalang-halangi dia untuk masuk ke dalam roh. Doa yang merengek-rengek itu tidak memikirkan roh manusianya. Dia hanya memikirkan masalahnya, dia hanya ingin jalan keluar. Apapun, sakit pengen sembuh, kekurangan uang pengen uang, lagi marah pengen nggak marah. Jadi bukan Kristus yang dia cari sebetulnya, tetapi pencapaiannya sendiri yang dia cari gitu. Amin. Puji Tuhan. Waktunya sudah habis. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, kami cinta padamu. Tuhan, pimpin terus latihan kami. Tuhan, pimpin terus latihan kami, melatih roh kami. Ya, kami memang masih sering jatuh, Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau terus berlatih. Tuhan Yesus, khususnya perkara menyeru nama Tuhan. Tuhan, biarlah ini boleh menjadi latihan kami terus menerus sepanjang hari. Dan juga Tuhan, khususnya juga bangun pagi-pagi, melatih roh, berpenyagaran pagi. Biarlah ini boleh menjadi satu hal yang sangat kami pentingkan, Tuhan, sangat kami perhatikan. Kami perlu dirimu, Tuhan, untuk semua latihan ini. Amin. Sampai jumpa saudara-saudari. Haleluya. Hari Selasa. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Close ya saudara-saudari. Amin. Amin. Terima kasih.